Konflik geopolitik di Timur Tengah ditambah tak kunjung turunnya suku bunga Fed Fund Rate turut berpotensi menekan perekonomian dalam negeri. Pemerintah Indonesia pun bersiap menyusun berbagai strategi menangkis dampak rambatan dari kedua hal tersebut terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Pemerintah Indonesia kini tengah waspada menghadapi dampak rambatan dari konflik geopolitik dan gejolak ekonomi global. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar 26 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya potensi dampak rambatan dari konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap harga minyak mentah dunia. Pasalnya, kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi membuat anggaran subsidi energi membengkak. Kemudian kita lihat dari sisi dampak dari eskalasi tersebut terhadap pergerakan harga minyak sempat menembus angka 90 namun kemudian terkoreksi kembali di bawah $90 untuk Brent, harga minyak Brent yang sekarang posisi terakhir adalah 88. Secara year to date kenaikan harga minyak ini 14,3%. Jadi memang ada kecenderungan rambatan kenaikan harga minyak dalam 1 tahun atau antara Januari sampai dengan Maret atau sampai dengan bahkan April ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena ada tekanan dari geopolitik atau ketegangan di Timur Tengah. Tekanan tidak hanya berasal dari konflik geopolitik tetapi juga di sektor keuangan. Kali ini datang dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang tak kunjung menurunkan tingkat suku bunganya demi menurunkan tingkat inflasi di Amerika. Masalahnya, tingginya tingkat suku bunga Fed Fund Rate bisa memperkuat indeks dolar dan menekan mata uang sejumlah negara termasuk Indonesia. Mengatasi hal ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga BI Rate sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro-stability. Tidak hanya itu, untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Upaya stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah sejalan dengan kenaikan BI Rate, intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable, serta penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Kita hanya bisa berharap konflik dunia segera berlalu dan tingkat suku bunga Fed Fund Rate segera turun sambil berupaya menjaga kestabilan dalam negeri. Pasalnya, kita juga tengah menantikan pemerintahan baru yang bisa saja memerlukan realokasi APBN. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.